Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Yahwi. Shalom Bapak Ibu. Ya, sudah bulan yang lalu ya. Sebetulnya saya harus minggu lalu ke sini, tapi Pak Lukas minta tukar jadwal ya. Kita juga berkarya di dalam pelayanannya. Terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Sebelum kita lanjut, saya ada satu ilustrasi, tapi saya butuh bantuan beberapa Bapak Ibu dan Saudara. Ya, mungkin saya butuh kira-kira 11 orang, sorry, bener. Ya, mungkin Pak Andre bisa tolong, Pak Obed bisa tolong Pak, silahkan volunteer. Dari pemusik juga boleh, saya minta bantuan. Tambah terus, siapa yang minta, siapa yang bisa lagi? Elis, kamu bisa maju bantuan. Ayo, siapa lagi? Pak Yakobus, tolong Pak, bisa maju. Masih sedikit ini, kurang banyak ini. Pak, silahkan Pak, bisa minta tolong Pak, bantuan Pak. Pak juga, ya. Silahkan, siapa yang mau boleh. Nanti. Masih sedikit, terus lagi, siapa yang mau? Kamu Dek mau? Yuk, sini yuk. Bu, maju ya Bu. Ya, Ibu mau Bu? Kok ada yang Oke, saya minta tolong apa ya? Coach Jameson bisa maju? Pak Obed mana? Oh ya, Obed sini juga. Nah, silahkan Pak sebelah sana, semuanya baris begini, madep sini ya. Baris ya, madep sana. Agak mundur dikit. Ya, Coach Jameson di sana, Elis di sini. Nah, ya sebelah sana. Nah, saya ada ilustrasi kecil ya, Bapak Ibu, saudaraku. Saya mau tanya ini mayoritas di sini ada 8 miliar manusia. Ya, oke. Saya mau tanya kepada 8 miliar Bapak. Oh, Bapak semua di sini. Oke. Ya wis, anggap aja Bapak Ibu ya. Apa yang Anda lihat? Aduh, sana Elis. Ya, stop. Dari Elis ini. Punggungnya, terus apa lagi? Pitanya, apa lagi? Kerudungnya, apa lagi Pak? Yang belakang? Seatnya, ya, itu yang dilihat. Saya mau tanya Pak Jameson dari sini lihat apa? Kacamatanya, terus? Rambutnya, terus? tasnya, gelangnya. Ini kelihatan? Mukanya, wajahnya, ya. Oke. Jadi yang dilihat sama atau beda? ya. Beda. Sekarang bapak-bapak ke sini semua. Ini semua. Eris agak mundur dikit. Ke sana. Nah. Oke, saya tanya lagi. 8 miliar manusia, bapak-bapak dan ibu-ibu. Sekarang apa yang Anda lihat? Senyumnya, kacamatanya. Senyum dong, Lis. Apalagi? Alisnya. Giginya. Apalagi? Matanya. Tasnya ya, dan sebagainya. Sama enggak yang seperti dilihat? Sama sekali tidak sama. Ya, oke. Itulah ilustrasinya. Beri tepuk tangan pada aktor Hollywood kami. Makasih. Nah, Bapak Ibu, apa tuh artinya dari ilustrasi ini? Jadi kita bicara mengenai sudut pandang. Sudut pandang yang dari sini sama yang dari sana ternyata beda. Saya sebulan sekali dan seringnya juga hampir setiap Selasa beberapa bulan ini saya ke Magelang. Ya, kalau saya nyetir ke Magelang, apa yang saya pandang dari Semarang ke Magelang dengan pulangnya semua kebalikannya, tidak sama.
Kalau ke Magelang lihatnya gunung tinggi, kalau dari Magelang pulang lihatnya lembah karena turun. Jadi tidak sama, sama sekali tidak sama karena kebalikannya. Nah, sama Bapak Ibu, hari ini masih juga banyak orang yang belum percaya akan juru selamat. Betul? Berapa miliar orang yang tidak percaya juru selamat, padahal semua orang, tiap manusia butuh juru selamat untuk bisa masuk ke Samayim. Nah, karena keganjel dengan sudut pandang A dan B yang berbeda terbalik, ya, mereka selalu menganggap Yesua itu manusia, mana bisa jadi Tuhan. Betul? Itu anggapan mereka, tidak mungkin manusia kok Tuhan. Ya, katakanlah itu tadi kebanyakan orang. Tapi kalau dari sudut yang pandang yang lain akan berbicara beda, Bapak Ibu. Lah wong Tuhan kok, ya pasti mampu kalau dia turun mengambil wujud seperti manusia. Mengerti ya? Poinnya ya. Kita sudah dari sudut pandang yang kedua ini. Kalau memang Tuhan, ya wajar saja mau ngambil wujud apapun. Bahkan kan Yahweh sudah mengambil wujud seperti merpati pernah, seperti angin ribut pernah, seperti apa lagi? Tiang awan dan tiang api. Terus seperti apa lagi? Ya, tulisan yang di dinding namanya apa? Mene uparsim, ya. Terus apa lagi? Ya, Moses melihat apa? Mose melihat apa? Semak yang terbakar. Jadi tidak hanya cuman manusia, lain-lain pun bisa. Itu kalau kita percaya bahwa Tuhan itu serba bisa. Ya lah, kalau sudut pandang yang lain, manusia kok jadi Tuhan. Nah, ya nggak bakal bisa. Itu yang harus kita doakan untuk mereka. Kasihan lagu-lagu tadi yang sudah dipersembahkan oleh WL dan tim adalah semua untuk memproklamirkan nama Yahweh sampai Yesua Masya sampai Roh Kudus tadi ada komplit ya. Oh, Andrea ada komplit semua. Nah, itu semua yang akan menolong hidup kita sampai ke tujuan akhir. Dan seperti Pak Lukas sering cerita, sebetulnya tujuan kita akhirnya hanya sampai ke rapture. Jadi kita tidak hanya setia menanti. Kenapa Bapak Ibu? Karena menjelang akhir zaman ini itu setan kerjanya gimana? Tiduran atau makin keras, buntutnya gobet-gabit, wah tangannya semakin mau nggaruk dunia ini sehingga dunia ini rusak gitu. Semakin keras. Lalu kita bagaimana? Wah, sudah ada Tuhan, ada malaikat, kita tidur aja gitu. Tidak. Kenapa? Karena Tuhan mengajak kita bekerja sama dan bekerja bersama-sama, gandengan. Ya, saya juga kadang-kadang lihat ribut di sosmed antara pengikut Bapak Yahweh pada berantem. Loh, katanya kita tuh umat buatan Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Ya, harusnya kita ya juga maha pengasih, maha penyayang, tidak maha berantem. Ini nggak cocok untuk akhir zaman, apalagi nggak cocok Bapak Ibu. Ya, ada sedikit perbedaan sudah gitu. Aku paling benar dan diproklamirkan aku paling benar gitu. Cari musuh. Lambung jiwa miliaran seperti tadi ilustrasi, melihat yang berbeda itu yang harus kita kerjakan Bapak Ibu. Jangan lupa, kalau kita lupa mengerjakan keselamatan bagi orang lain, jangan-jangan kita sudah tertidur, kita lupa bahwa kita juga diselamatkan. Ya, amin Bapak Ibu. Kita sudah merdeka seluruhnya, baik fisik di Indonesia ini, kita juga sudah secara rohani, bahkan dari Indonesia, dari tempat ini. Bapak Ibu percaya enggak kalau nama Yahweh akan dipulihkan di seluruh dunia? Karena di seluruh dunia pun juga masih banyak yang belum tahu. Ya, minggu terakhir ini saya menginjili seorang pendeta. Untung sekali pendeta itu open minded. Ya, open mind. Jadi dia mau mendengarkan. Akhirnya, oh begitu ya Pak, oh begitu ya Pak. Terus ada satu lagi teman dari Belanda yang 2 bulan ke Semarang, dia merasa hatinya kosong, orang warga negara sana. Sudah bareng
saya beri lewat lidah bibir saya berikan apa itu kasih Bapak Yahweh kepada mereka. Dan ini proses berlanjut. Sebetulnya teman Belanda mau ikut, tapi karena ada janjian kemarin sore saya tidak bisa membawa, karena kemarin siang saya sudah harus berangkat ke Magelang. Ya kalau enggak bisa di sini dan ahli perkusi. Kalau bisa selesai ibadah yang perkusi bisa belajar perkusi dari orang Belanda ini, ya. Saya injili, ya, dan kekosongan hatinya mulai penuh sukacita, ya. Oke, kita teruskan tema yang masih kita lanjutkan karena bulan lalu belum selesai, yaitu parenting inovasi, tapi saya tambah lagi dan kreativitas, karena inovasi dan kreativitas itu susah dipisah Bapak Ibu, ya. Oke, slide berikutnya. Nah, tambahan ayat lagi. Sebetulnya ayat-ayat sudah banyak kita bahas. Saya biasa membahas itu ayat-ayat semua yang terkait di depan atau di tengah, kemudian uraiannya panjang, bisa kadang 2 bulan. Kalau temanya sangat menarik dan bahannya panjang bisa 3 bulan. Nah, mungkin pas penguraian ini sudah nggak ada ayat lagi karena sudah uraian semua gitu ya. Jadi begitu. Ya, jadi kadang-kadang kalau lihat sepotong, loh kok nggak ada ayatnya gitu. Sudah atau belum dibahas ayatnya, tapi pasti ada keterkaitannya karena saya tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang lepas dari Alkitab. Ya, saya bukan ahli teologi ya, tapi saya senang pendidikan, dan pendidikan yang saya belajar tetap mengacu dari Alkitab. Amin. Ya, oke, kita baca bersama Bapak Ibu di Matius 16 ayat 19. Ini dari ILT 4 ya. Siapa yang sudah punya ILT 4? Ada? Belum beli? Ya, sekarang sudah ada ILT 4. Saya kutip dari ILT 4. 3, 2, 1. Dan aku akan memberikan dan amin. Ya, jadi ayat ini mengatakan kita punya kuasa, Bapak Ibu. Apa yang kita ikat di sini terikat di surga. Saya misalnya menginjili 2 orang berapa hari ini, tiap hari saya mengikat roh mereka agar roh mereka terikat di surga. Ya, dan apa yang Bapak Yahweh mau, saya pikir pasti Bapak Yahweh mau mereka bertobat. Apa yang di surga pun juga ada di sini. Itu adalah hukum ke-3. Kalau Bapak Ibu sudah belajar Law of Attraction, LOA, itu hukum keberapa? Dari alam semesta yang diberikan Bapak Yahweh. ke-4. Hukum pertama adalah ketuhanan, percaya Tuhan. Hukum kedua adalah sering dibahas oleh Pak Gembala, yaitu hukum vibrasi. Kelakuan kita, attitude kita, omongan kita, penyembahan kita, main musik, berdoa dan sebagainya, itu vibrasi semua. Itu tanda-tanda kehidupan, mau vibrasi jelek atau baik, kita yang punya diberi kuasa untuk berbuat. Yang ketiga, hukum koresponden. Ya, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Berarti kita hukum pertama, percaya akan Bapa yang berkuasa, Tuhan. Datanglah kerajaanmu, Tuhan bergerak. Vibrasi itu melambangkan kehidupan dan pergerakan. Ya, ini kelihatannya benda padat ya, tapi atom-atomnya bergerak. Kita ini sebetulnya nggak nempel Bapak Ibu, masih ada jarak nanometer. Nanometer itu 10 pangkat minus 10 ya. Nah, jadi kecil sekali, nggak nempel sebetulnya, masih ada jarak, dan di dalamnya itu getar semua. Kalau tidak ada getaran, mati kita. Dan kalau kita mati, suhu kita minus 271,5 derajat Celcius. Itu suhu 0 atau disebut 0 Kelvin. Ini belajar fisika bulan depan ulangan. Ya, nah itu kalau semuanya mati, gempel semua. Ya, atom itu yang tadinya ada pusat atom, elektron itu gempel semua karena tidak ada vibrasi. Nah, dikasih napasnya Bapak Yahweh adalah energi, langsung bisa
kepada posisinya dan bergetar semua. Itulah mulai kehidupan. Ya, jadi Bapak Ibu bisa menginjili para profesor yang ateis. Energi dari mana yang datang untuk menghidupkan ini? Ya. Terus apalagi, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam samayim. Ada koresponden Bapak Ibu antara bumi samayim, samayim bumi. Ya, dan berilah kami apa? Rezeki pada hari ini yang secukupnya. Rezeki ngomong apa? Loah. Ngerti ya? Jadi di dalam Bapa kami ini terdapat 12 hukum alam semesta yang dibicarakan para filosofi dunia. Sudah diringkas dalam doa Bapa kami yang pendek. Dahsyat loh Alkitab itu. Sekarang 12 hukum ini lagi dibicarakan di seluruh dunia, dianggap dahsyatnya minta ampun. Bapak Yahweh sudah di dalam Yesua HaMasyiah sudah ngajari semua dengan bahasa yang enak, dengan bahasa yang wah, luar dalam kena semua. Hukum itu sudah termaktub semua di dalamnya. Beri tepuk tangan untuk Bapak Yahweh. Ya, kalau saya nggak bahas 12 itu, yang terakhir itu hukum gender. Nah, gender itu berarti ngomong DNA kromosom X wanita, kalau ada Y-nya satu aja sudah langsung pria. Jadi kalau ada orang yang kebanci-bancian gitu misalnya ya, periksa aja ada Y-nya enggak. Kalau ada Y, kamu laki, gitu aja udah. Jangan kecewek-cewekan, dosa kamu. Belajar jadi laki, gitu. Ya. Karena ada loh kasus yang kelihatannya maaf double kelamin. Ada Bapak Ibu. Periksa aja kromosomnya, DNA-nya gimana. Kalau ada Y-nya ya sudah. Bapak Yahweh tetapkan dia laki. Itu rumus yang paling mudah sudah dan paling pakem. Enggak usah pakai macam-macam. Selesai. Ya, karena Bapak Yahweh itu selalu definitif, bahasa Jawanya titis, teliti gitu ya. Enggak pakai abu-abu gitu, enggak pakai. Makanya namanya juga satu, hanya Yahweh, tidak diganti-ganti. Pak Lukas sudah nerangkan, justru yang mau diganti adalah nama setan. Ya, ayatnya pernah ditayangkan di sini. Satanism uses many labels. Jadi setan pakai nama macam-macam supaya menyamar, bahkan menyamar jadi malaikat terang. Bapak Ibu, bisa nggak setan menyamar jadi malaikat terang? Ya sangat bisa, wong dia bekas malaikat terang. Kalau bekasnya Pak Andre nyamar jadi Andre ya bisa banget, wong sudah berapa puluh tahun jadi Andre gitu ya, gampang banget gitu. Ya, dan macam-macam. Tapi kalau Tuhan tidak pernah mau menyamar, definitif ini, kelihatannya kaku tapi benar. Ya, ayat selanjutnya, ya, jadi itu ada lagi sebelumnya, yang bawah ya. Jadi atas itu menyatakan koresponden kekuasaan. Kita mempunyai kuasa yang dikoresponden. Ya, jadi kita mengikat jiwa-jiwa di sini, kita mengikat hati kita ke samayim, maka terikatlah di sana. Percaya Bapak Ibu? Ya, harus amin percaya ya. Kita yang kedua adalah di Mata'i 18:18 itu isinya hampir sama, mirip banget. Maka dari itu kita ke Yohanan 10 ayat 10 dari ILT 4 321, pencuri dan disambung ayat berikutnya, please. Next ya. Oke, dari Yohanan 10:13, ILT 4 321, dan jelas sekali ya Bapak Ibu dari dua ayat ini bahwa setan itu selalu akan, maaf ya, oh ya, siap, terima kasih sarannya. Bahwa setan itu selalu akan mencuri apa yang sudah diberikan pada kita, dicuri habis.
Hati-hati. Jadi mencurinya pun dari cara yang paling kasar sampai yang paling halus. Kalau kita tidak hati-hati, tahu-tahu kena gitu. Hati-hati karena tinggal sedikit waktunya, ya. Tanda-tanda zaman Sungai Efrat yang katanya tidak mungkin surut, sekarang mulai surut. Orang berebut emas, ya. Dan nanti kalau surut bener, wong itu yang paling dangkal, yang paling apa yang namanya? Yang bukan yang paling dalam, justru yang paling muncul itu aja sekitar 30 meter sungai sampai segitu, yang dalam kayak apa, belum nanti kalau laut mati juga mulai habis ini pelan-pelan, nanti itu jadi rebutan dunia, perang dunia di sana, ya. Jangan sampai kemuliaan Bapak Yahweh yaitu keselamatan dicuri habis, ya. Terus juga di sini juga dikatakan ada pencuri lagi juga, dan pencuri ini kadang-kadang juga ada di mana Bapak Ibu? Di mimbar yang mengatakan Yahweh bukan Tuhan misalnya, udah mencuri juga itu. Terus yang sedikit-sedikit ngomong perpuluhan, ayo uang. Terus ada juga yang mengaku katanya hamba Tuhan yang besar, ya, kalau diundang KKR mintanya nanti kalau makan clear semua satu restoran dan sebagainya. Apakah itu benar yang dimaksud dengan Yesua yang Yesua mau? Dia justru berkorban untuk memberi hidup bagi kita, Bapak Yahweh di dalam Adonai Yesua, bukan jor-joran seperti itu. Saya tidak anti kekayaan, siapa yang tidak ingin kaya, siapa yang tidak ingin uang, tapi tidak untuk jor-joran, digunakan untuk benar-benar kemuliaan Bapak Yahweh. Amin. Ya, itulah yang semuanya terjadi. Termasuk kadang-kadang ada yang pendeta ngomong yang perlu setia, yang paling penting. Artinya apa Bapak Ibu? Yang lainnya nggak penting tuh ya. Setia tok gitu. Apakah betul seperti itu? Goblok ya rak popo, bolos-bolosan ya enggak apa-apa, bolosan enggak setia ya. Pokoknya setia tok gitu. Nah, enggak bisa, karena perintah Tuhan di Alkitab banyak sekali, dan itu semua banyak yang ekuivalen harganya. Harus kita turuti semua. Enggak bisa yang penting setia gitu. Banyak itu. Tidak salah setia itu pasti. Tapi kalau hanya itu, yang lain diabaikan, saya paling enggak setuju. Karena perintah itu banyak dan semuanya. Kalau ya Alkitabnya yang penting setia ditulis huruf tebel sekali, yang lain kecil sekali sampai tidak bisa kita baca kalau perlu. Kan tidak seperti itu. Ya, jadi kita juga harus pinter, kita harus setia, kita harus rajin berdoa, kita harus rajin melayani, terus menambah penuh kasih. Ya, karena apa? Saya ingat daftar yang disampaikan Coach Jameson, kita itu mirip sama Bapak Yahweh, karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Yahweh. Ya, Yahweh ini bodoh apa pinter? Pinter Bapak Ibu. Yahweh ini setia enggak? Setia. Bapak Yahweh rajin enggak? Rajin. Jadi kalau ada sifat-sifat yang Bapak Yahweh punyai dan kita tidak seperti itu, ya kita belum plek-keteplek. Dan kita belajar untuk plek-keteplek. Bener ya, oh Jameson, saya plek-keteplek dulu, ingat saya. Ya, sampai Elis anak saya tanya, "Pak, plek-keteplek itu apa toh?" Kali ini kamu tanya Coach Jameson dewi ya. Ya, saya ledek. Oke, karena itu bahasa Lis, itu bahasa supaya nguah banget loh, plek-keteplek gitu ya. Banyak yang belum ngerti, karena generasi terpaut 15 tahun aja bahasanya bisa apa? Ekspresinya bisa beda loh. Ya, jadi inilah kekayaan sebetulnya. Ya, tapi kadang-kadang kekayaan ini dipakai oleh setan untuk mecah belah juga. Beda dikit, ngambek. Pelayanan nggak cocok dikit, ngerti-ngerti tanpa pamit, bludus, metu, keluar gitu ya. Nggak boleh Bapak Ibu. Ya, saya dalam hidup ini disakiti orang banyak, sudah sering. Dibangkrutkan juga pernah. Keluarga saya nggak tahu. Saya diem, saya tanggung sendiri. Ya, dibajak, tahu-tahu habis semua.
sampai pembukuan saya, tenaga semua diambil semua. Saya tidak cerita. Ya bulan itu pendapatan hampir nol. Saya nggak cerita keluarga, saya nggak mau membebani. Saya ampuni mereka. Kenapa? Saya juga dalam doa Bapak kami, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jadi kalau saya tidak mengampuni kesalahan saya, dosa saya, kekeliruan saya, kejahatan saya, tidak akan diampuni. Itu hukum juga koresponden. Ya, tidak bisa, sebab akibat. Jadi kita harus tahu itu, kita harus mengampuni. Tenang aja, tidak perlu tidak perlu diresahkan, tidak perlu emosi. Kita harus berlatih, karena emosi juga pintu dari setan untuk kita dihabisin melalui emosi. Banyak perkara emosi ini nanti suatu hari akan saya bahas juga tentang parenting emosi. Itu penting sekali, karena ini juga pintu gerbangnya setan yang lebar sekali untuk menghancurkan umat Tuhan. Oke, berikutnya. Ya, oke. Lanjut lagi dulu, kosongi ya. Oke, saya ada kuis. Saya mohon 6 orang. Adik kecil juga bisa, orang tua juga bisa. Please tolong dibagikan. Cuman 3 menit kok. Pak Ubed, anaknya bisa untuk ikut kuis di situ aja, di situ aja. Saya mohon maaf Bapak Ibu, saya bawa kertas, tapi saya tuh lupa. Kemarin saya itu sudah bikin alas supaya bisa untuk gambar-gambar di alas itu. Saya lupa. Ya, saya tidak ngomong sama anak saya kalau dibawa. Saya sendiri gotong 2 koper kecil, lupa. Mohon maaf banget. Jadi nanti kalau gambarnya bisa di bangku ya. Yang sembarang, yang agak sepuh bisa. Siapa Bapak Ibu? Ayo cepetan yuk ya itu. Terus yang setengah sepuh mewakili ya. Terus ini Lis, kaum muda Lis. Tuh yang muda-muda juga boleh. Sama alat tulis dia sekalian. Sana Lis, cepetan Lis. Sini loh, sini. Itu loh. Ya boleh di situ. Siapa yang mau ikut? 1, 2 boleh. Ayo. Ya todong aja langsung lah. Kalau ditanya nanti malu-malu padahal hatinya pengen. Ya, satu lagi mungkin setengah sepuh. 45 50. Kok Andre mau ikut? Ya, ini Om Andre Lis mau ikut Lis. Masih ada enggak? Saya tuh kemarin sudah bawa kertas sekitar hampir 30, tataannya juga sama, alat tulisnya juga sudah satu kantong kresek besar gitu. Waduh, ketinggalan. Akhirnya kemarin malam saya minta di kantor, ternyata alat tulisnya pas hanya 6 saja. Ya, jadi yang ikut hanya 6. Oke, sekarang dibuka lagi slide yang tadi. Nah, coba bikin figur yang terdiri dari segitiga, lingkaran, bujur sangkar, boleh kotaknya atau kotak persegi panjang. Jadi gambar apa gitu, tapi pakainya ini selama 3 menit. Tolong Lis pakai stopwatch 3 menit ya. Saya hitung cepetan. Sudah? Ya, mulai ya. Stopwatch. Jangan mulai dulu, belum. Udah, 1, 2, 3, yuk mulai ya. Ya, jadi sambil mereka membuat, jadi nanti pertandingannya adalah dari suatu figur besar itu seberapa banyak unsur ininya, segitiganya, bulatannya maupun kotaknya ini seberapa banyak, itu yang paling banyak yang menang ya. Jadi sebanyak-banyaknya silahkan digambar.
Ya, jadi kecerdasan ini juga penting Bapak Ibu. Kadang-kadang orang malas mengasah otak kita. Ya, padahal penting sekali. Apalagi zaman sekarang itu kecerdasan buatan aja pinternya bukan main. Harusnya kita lebih cerdas dari kecerdasan yang dibuat manusia atau AI. Kenapa? Karena AI singkatan apa Bapak Ibu? Artificial Intelligence. Lah, kalau kecerdasan kita namanya apa? AI juga loh. Bukan, IQ itu adalah kecerdasan apa? Linguistik dan matematika tok. Benar, masih banyak kecerdasan. Ada IQ, ada SQ, ada kecerdasan kesehatan, ada kecerdasan alam, ada kecerdasan musik, ya, ada 10 kategori kecerdasan. IQ hanya salah satunya. Dan IQ juga bisa naik turun. Ya, IQ itu dulu digunakan untuk menyaring orang-orang yang mau imigran ke Amerika, jadi disaring yang terlalu bodoh di reject gitu. Ya, itu salah satu gunanya IQ. Jadi IQ tidak menentukan orang sukses atau orang pinter, enggak. Itu hanya salah satu. Ya, misalnya IQ-nya berapa? Cuman 90, tapi kecerdasan musiknya hebat misalnya. Ya dia bisa hidup dari musik. Atau dia penari hebat tapi matematikanya jebol. Kan kadang-kadang ada orang yang mau masuk aku masuk psikologi aja lah gitu. Kenapa? Karena nggak ada matnya gitu, nggak ada fisikanya. Nah, karena dia di fisika, di mat, di ini yang eksak ini kurang, nggak apa-apa. Ternyata dia psikolog hebat misalnya, ya, yang IQ-nya tinggi 1000 tapi orangnya kaku, pol, terus sekolah psikolog, jadinya apa Bapak Ibu? Kalau dia lulus jadi apa? Kalau IQ-nya 1000 loh, sekolah psikolog, tapi pribadinya waduh ampun dah, amburadul. Gimana? Jadinya apa? Lulusannya jadinya apa? Apa? Bukan psikolog, tapi psikocolog. Ya. Atau kalau manja banget gitu, sekolah psikologi, lulusnya jadi apa? Sudah 3 menit, stop, halo, sudah 3 menit ya, stop. Namanya psikolog atau kolokan orang Jakarta, manja ya. Joke by side ya. Oke, selesai, nggak apa-apa, apa adanya. Nah, tolong kasih nama, boleh kasih nama ya. Sebelahnya tolong dihitung kotaknya berapa, lingkarannya berapa, segitiganya berapa, terus dijumlah. Ya, mau menghitung sendiri ya enggak apa-apa. Menilai sendiri, hitung sendiri, terus nulis rapot sendiri ya, bikin ijazah sendiri. Sudah selesai? Sudah selesai menghitung? Siapa yang sudah selesai menghitung? Ko Andre sudah selesai menghitung? Sudah selesai menghitung Pak? Dihitung kotaknya jumlahnya berapa, segitiganya berapa, lingkarannya berapa, terus dijumlah jadi 1. Ya, ini permainan ya, jangan terlalu serius. Yang sudah ngitung jumlahnya, atau saya tanya, ada enggak yang jumlah seluruhnya di bawah 5? Enggak ada. Kuadril lebih dari 5 ya. Antara 6 dan 10 jumlah seluruhnya. Antara 6 10 ya. Terus antara 11 15 ada? Enggak ada. Antara 15 20 ada? Ada 15 20. Terus 20 sampai 30 ada? Lebih dari 30 ada?
Ada di lebih dari 30, di bawah 50 apa di atas 50? Di atas 50. Wow. Bapak di bawah 50 atau di atas? Di bawah. Ada yang antara berapa jumlahnya, Beauty? 79. Ada yang lebih dari 79? Nggak ada ya? Berarti Beauty pemenangnya. Ada hadiah kecil ini. Sini Beauty. Tambah langsing loh. Ya. Oh ya. Ya, gambarnya seperti ini ya. Beri tepuk tangan sekali lagi. Ya, jumlahnya 79 ya, hebat ya. Nah, saya juga waktu itu pas membuat ini, saya juga nyoba-nyoba Bapak Ibu. Ya, sama dengan Anda tadi, beberapa sahabat kita ini, saya juga nyoba-nyoba pakai itu, juga harus waktunya 3 menit. Ya, karena kalau enggak fair. Nah, saya nyoba juga ada hasilnya. Mohon ditayangkan. Ini buat kamu. Buat kenang-kenangan. Coba lah, ini gambar saya selama 3 menit ya. Jadi wong saya senengnya musik, saya langsung inspirasinya ke keyboard ya, dan jumlahnya di atas 120. Gampang ya. Jadi sebetulnya kalau mau lebih, yang kotak putih ini dengan yang kedua kalau dijumlahkan ya kotak lagi, dengan ketiga kotak lagi, 2, 3, 4 kotak lagi. Kalau dijumlah ya ratusan sebetulnya ya. Nah itu bisa juga untuk inspirasi. Mau gambar gedung pencakar langit kan juga bisa ya, jendelanya kotak-kotak, mungkin ada yang dikasih bunderan. Jadi kita nyoba variasinya tak terbatas ya. Nah ini kita nyoba untuk meningkatkan kecerdasan kita ya. Jadi nggak ada orang bodoh, yang ada adalah belum diasah. Kita harus asah. Termasuk daftar Elohim juga kita sudah ada rumusnya. Kalau mencerdas daftar Elohim caranya gimana? Sudah dikhotbahkan loh. Judulnya apa Coach Jameson dulu? Daftar de Farim ya. Jadi diulang juga, diresapi ya. Nah, dijalankan, belajar nginjil. Lama-lama kan meningkat pasti. Ya, kalau tidak diasah tidak mungkin. Ya nanti ya, yang penting setia tok gitu. Tapi kan mosok tidak pengen dipakai Tuhan lebih. Siapa yang pengen dipakai Tuhan lebih? Ya, harus lebih dan lebih. Ya, tiap hari harus bertumbuh. Tidak ketang cuman sedikit, harus ada pertumbuhan Bapak Ibu. Karena kalau kita mandek, setan dorong ke belakang loh. Itu bahaya. Segera kalau kita mandek, kita minta ampun, ayo belajar lagi. Apapun yang bisa untuk dipersembahkan ke Bapak Yahweh, kita belajar. Oke, next. Nah, ini ada kuis lagi. Ya, ini ada kata-kata nanti, ada banyak kata-kata. List, tolong stopwatch lagi 30 detik. Ini untuk semua ya, kalau ini Bapak Ibu ya, untuk semua tolong hafalkan daftar kata berikut ini. Kalau sudah ngomong, sebentar, diklik juga ya, 1, 2, 3. Kelihatan Bapak Ibu? Kalau sudah 30 detik ngomong nih, tolong dihafalkan. Habis, sudah stop, ganti lagi ke atas ya. Ya, siapa yang berani maju? Sudah hafal kata-kata tadi? Ada berapa puluh kata? Obed kecil ya. Hafal Obed? Sudah hafal? Dikit. Coba apa? Obed madep sana. Mic-nya.
Madep sana, kata-kata ditayangkan lagi. Nanti seberapa pun nggak apa-apa, kita tetap harus beri applause ya. Madep ke tembok supaya nggak nyontek. Cek. Coba kata-katanya ditayangkan. Tes. Meja PLN, tangga, konga, karpet, kursi, terus penyimpanan ya, kalender, stop kontak, Ya, hebat, bagus loh, lumayan loh. meja, kalender, konga, PLN, tangga, air conditioning, lemari, Bagus. mobil, Wah, bisa fotografi ini. Terus. kamera. Udah itu aja deh. Udah. Yuk, bagus, tepuk tangan yuk. Ada yang bisa lebih enggak tadi? Sulit ya, cukup banyak ya. Nah, sebetulnya saya itu menjebak Bapak Ibu. Ini nggak perlu dihafal. Maka saya beri waktu pendek 30 detik. Karena ini semua ada di Kehilat, jadi tinggal lihat disebutkan aja sudah selesai. Ngerti ya? Misalnya apa? Meja ada, pintu ada, drum itu, kabel banyak, apa lantai ada, karpet ada, sepatu banyak, apalagi panggung ini, talit banyak sekali, kaca, gitar, atap, air conditioning, lampu, pakaian, LED, bangku, komputer, sound mixer, semua sampai ya jajanan di balik tembok ini ada jajanan, ada semua ya. Jadi ini sebenarnya clue ya. Jadi kalau kita melihat sesuatu jangan langsung dihafalkan, dilihat beberapa, langsung asosiasi dan imajinasi kita yang jalan dulu, jangan cepet-cepet menghafalkan ya. Loh ini kan kayak gereja ini gitu. Nah, kecurigaan positif itu akan membuat kita juga lebih cerdas. Ngerti Bapak Ibu ya? Ya, membaca firman pun sama. Ya, jangan ngapal ketok, tapi juga mencurigai. Oh, ini ayat ini kayaknya ada hubungannya dengan ayat itu. Ada hubungannya dengan apa namanya doa Bapak kami. Ada ini. Nanti Anda punya benang merah banyak sekali di dalam Alkitab. Itu yang membuat kita cerdas. Dan sewaktu kita butuh, Roh Kudus akan membantu kita jebol ke atas, nginjil, tek. Oh, ini kebutuhannya orang ini seperti ini. Langsung tek itu bahasa Inggrisnya apa ya? Ini yang lihat dari Jerman, tek itu, terus yang streaming di Jerman, tok gitu jawabnya. Ya, jadi lihat kaitannya juga. Jangan selalu menghafalkan. Ya, ini hidup ini memang gitu. Sepertinya banyak hal yang kita pelajari, kita asah. Pinter secara jasmani, pinter secara otak, tapi rohnya juga penurut dan pinter dari Bapak Yahweh. Ya, puji Bapak Yahweh. Ya, jadi sekarang Obed merem bisa toh? Apal toh yang di Kehilat ini toh? Akan terjawab semua. Ya, itu cluenya di situ. Ya, kan kejem sekali kayaknya. Mosok waktunya kok 30 detik toh itu. Karena ada clue, jadi curiga, mosok toh Pak Peter kok kejemen toh, kata sebanyak itu puluhan kok cuma dikasih waktu 30 detik, kan nggak mungkin. Nah, karena ada clue-nya itu. Oke, ya kita belajar sesuatu Bapak Ibu, ya otaknya disegarkan, yang pusing hilang. Kalau nggak hilang saya punya fisherman, dimakan pedesan nanti hilang. Oke ya, oke, lanjut. Nah, jadi kita akan ngomong kecerdasan, inovasi dan kreativitas. Ini saya hanya lewat aja ngasih contoh-contoh karena pembahasannya nanti pas
parenting musik ini akan saya perdalam ya. Jadi pernah dikhotbahkan tentang pribadi yang namanya Nikola Tesla. Pernah Bapak Ibu dengar? Ya, Pak siapa yang sering khotbah itu? Papi Lukas. Ya, Nikola Tesla yang katanya penemu setrum tanpa kabel ya dan sebagainya. Banyak sekali penemuan. Nah, ini Nikola Tesla juga menemukan juga rumus 369. Ingat loa 369? Ingat ya? Kalau nggak ingat PR loh. Bulan depan tak bedai puter YouTube-nya lagi. Ya. Anak saya itu kalau masak kue mesti sambil dengarkan daftar. Kadang-kadang yang favorit sampai 7 kali, sampai 8 kali. Awal tak tegur loh, itu kan sudah kamu dengar tulis. Loh ya aku mah dalam papa enggak boleh. Oh iya ya aku salah. Sebagai bapaknya, sorry ya. Terus apalagi bulan-bulan selanjutnya dengar daftar Devarim, merasa semakin salah kok. Negur anakku, merasa semakin salah. Loh ternyata benar anakku. Ya sudah, harus kita akui sebagai orang tua, nggak bisa terus dumbeh lebih tua terus umpak-umpakan ya. Umpak-umpakan itu bahasa Jermannya apa ya? Ya mau power abuse gitu ya, nggak boleh ya. Jadi ini dari variasi 369 frekuensi Bapak Ibu itu terpecahkan banyak frekuensi rahasia yang bisa untuk healing, untuk kecerdasan, untuk macam-macam. Ini Tesla ini memang luar biasa ya. Jadi itu inovasi. Saya pernah diomongin, Pak Peter kamu tuh orang Kristen, musik tuh haram gitu katanya. Loh saya toh Pak, saya main keyboard, main piano, itu musik do di re mi fa sol la si do 12 itu yang pertama mengurai itu tuh siapa? Yang segitiga A kuadrat sama tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat segitiga tegak lurus, siapa namanya? Pita rambut gitu, Pitagoras. Orang mana itu? Orang mana? Orang Mesir. Ya, sekitar 4 senturi yang milenium yang lalu. Orang Arab. Dan itu digambarkan dari alam semesta ini. Alam semesta ini punya frekuensi sendiri-sendiri, dan rasio-rasionya ini jatuhnya ke situ. Jadi dari Tuhan kok bisa sesat? Nah, Anda harus pinter ya, kalau diomongin musik itu haram, sesat, ya, jadi ada dasarnya loh, itu dari Tuhan loh ya. Mengapa dari Tuhan? Dan ini semua, kalau musik mengalun ada vibrasi. Musik kadang-kadang cuman pelan gini, sana ada yang hatinya nangis bertobat, sana ada yang tergerak, Tuhan aku ingin lebih maju lagi, Roh Kudus penuhi aku. Benar kok Andri, kadang-kadang di mimbar sini pas mimpin ada kelihatan pergerakan roh gitu ya. Nah, kan ada vibrasi yang menghidupi luar maupun dalam. Nah, kita terima kasih sama Nikola Tesla. Ya, slide selanjutnya saya tidak bahas detail karena ini hanya contoh-contoh inovasi. Nah, anak kecil misalnya disuruh buat prakarya, sejelek apapun jangan ditolong. Sejelek apapun orang tua ngomong pinter, terus supaya lebih baik yo tambahin lagi pinternya, yuk bikin lagi lebih bagus lagi, kamu lebih pinter lagi ya. Jadi diberi kesempatan, diberi makanan otak kita itu tidak hanya omega 3, tidak hanya vitamin, tapi juga challenge, ditantang ya, ditantang, kamu bisa kok, ditantang. Itu makanan otak. Tapi kalau dimarahi itu bukan di challenge, tapi diceleng. Sorry bahasanya. Aku gini-gini belajarnya dari Coach Jameson loh, niru. Karena yang enggak ngerti dikira, wah nggak mau, Bapak Ibu ayo nyanyi
Itu kok Jameson. Saya mau niru cuma bisanya sudah persen deh kok. Ampuni saya. Oke, nggak apa-apa. Semua orang punya gaya ya. Saya tidak seperti itu. Mungkin kalau saya tinggal di Banyuwangi 30 tahun bisa persis gitu. Nah, yang berikutnya ini tahun 2013 ya Lis ya. Kamu masih umur belasan. Nah, saya ada tamu-tamu dari Eropa, ada yang ulang tahun. Yang pojok sini yang kacamata itu orang Italia Selatan, namanya Daniel Capucci. Nah, Lis, kita beri kejutan untuk temennya Papa dari luar negeri. Terus Elis bikin kue pakai huruf-huruf itu, dan setiap huruf itu kuenya beda loh. Kalau sama enak banget, langsung loyang besar dibikin langsung sekali masuk oven. Jadi enggak, harus beda. Nah, jadi beda sekali. Itu kan yang belakangan, yang bawah ini Daniele, ya, karena namanya Daniel Capucci, ya, terus ada macam-macam gitu, sampai si teman dari Eropa ini sampai merambangi nangis, ya, dia ngomong never like this in my life, katanya gitu. Dia pemusik hebat di sana, pemain bass betot gitu ya. Nah, pernah di Belgia juga jadi superstar juga di sana. Jadi saya tantang anak saya, kamu bisa Lis. Ya, pernah juga tamu dari Korea, itu profesor termuda lulusan Illinois University, United States, umur 29 sudah profesor musik piano. Juga waktu datang saya juga challenge buatin juga untuk si Cici dari Korea. Itu ya. Nah, itu challenge Bapak Ibu. Awalnya pasti anak ragu. Awalnya pasti anak merasa apa iso gitu. Padahal tadi dinyanyikan apa iso kudu iso. Ilmu kudu iso gitu ya. Kudu iso. Pelan-pelan. Nyandak pasti waktunya ya, asal jangan diteken-teken. Kalau diteken-teken emosi nanti nggak bisa, vibrasinya jelek, law of attraction-nya gagal. Karena awal harus law of Tuhan, terus vibrasi bagus, alias emosi bagus, kehendak apa yang inginkan, rezeki yang kita inginkan, bumi dan surga tadi untuk Bapak kami sesuai, dan datanglah rezeki itu. Law of attraction-nya berhasil. Kenapa? Salah satunya law of attraction nggak berhasil, bisa vibrasinya jelek, hubungan dengan Tuhan jelek, tidak sesuai kehendak kita dan Tuhan. Nek dipaksakan, setan juga bisa ngasih, tapi jadinya kesombongan. Nggak ya. Terus slide berikutnya. Nah, ini juga satu inovasi. Biasanya ini ada QR, QRIS, tahu ya Bapak Ibu? Lah bayangkan kalau ada pameran, QR-nya dijejerkan, nah hitam putih, ini punya siapa nggak jelas. Tapi kalau gini jelas, ini punyanya Bu Waljina. Yang ini ada festival di Semarang nanti 4 September, festival yang ke-14 di Kota Lama Semarang. Kalau mau datang pembukaannya ini ada ya. Jadi ini masih bisa, kalau Anda scan bisa loh. Ya, Anda sekarang ngambil HP, di scan, tek gitu, nanti akan masuk ke Google yang semua tentang Bu Waljina. Ya, yang ini Kota Lama, bisa di scan, bukan hanya pajangan, tapi bener-bener kayak QRIS atau QR beneran, tapi art. Dan ini sudah dipaten duniakan, teman saya namanya Pak Dodi yang punya paten ini di Surabaya. Oke, next. Nah, ini juga ada temen ya, dulunya dari kecil main piano terus sampai pernah belajar piano di Jerman 2 tahun. Terus beliau ini latihannya ngeteng banget sampai terlalu ngeteng, akhirnya uratnya ini rusak, kantil semua, nggak bisa main piano cepat lagi. Wah, frustasi dia, nangis kayak benci sama Tuhan awalnya. Terus akhirnya ambil kertas, ambil gunting, tek, nggak ada yang ngajarin. Tuhan memberikan ganti. Ini ukir kertas. Yang kuning itu saya perbesar, hanya 6 mili loh Bapak Ibu, menjadi ukiran. Ini 6 mili aja, ini saya kasih meteran itu. Ya, sampai yang besar seperti ini. Ya, yang besar ini sebenarnya saya waktu itu pernah tunjukkan ke GM sebuah mall, yuk buat
menara ini nanti pengunjung ibu-ibu dikasih kertas, diajari, hasilnya ditempel-tempelkan. Tapi GM itu ora mudeng. Ngapain Pak gini loh, tempatmu bisa 15 meter lebih loh menaranya. Itu kan nanti kan ibu-ibu kalau nempelin gitu, itu buat marketing. Cik melu aku, kayak lo sing kuning ki wekku, ya, cik ikut saya, itu yang kuning karya saya, kan ngajak orang gitu loh. Tapi GM-nya nggak mudeng, ya sudah, nggak jadi akhirnya. Ya, padahal ini pakai gunting spesial karena guntingnya tidak boleh belok, guntingnya kecil tapi harus lurus, baru bisa untuk berkarya. Kalau belok susah. Ya, oke, next. Nah, ini juga karya gitar. Ya, ini gitar listrik. Ini teman saya Pak Indra dari Jakarta. Itu ada apanya, Bapak Ibu? Kelihatan ada apanya itu? Ada apa? Cek, oke. Lu wong gitar kok ada HP-nya, ya. Jadi HP ini banyak aplikasinya. Kalau biasanya gitaris kan banyak yang diinjek-injek ya kok. Itu semua in hand, jadi satu. Ya, bahkan mau 100 meter aplikasinya bisa dibeli semua, bisa dari handphone itu aja. Mau suara piano, mau suara kodok, mau suara apa bisa semua. Mau 10 suara jadi satu bisa, jadi gitar plus misalnya gitu. Ya ini satu inovasi dan ada ukirannya. Yang ini gitar bolong yang tengah ini juga tersambung. Ya, saya sendiri pernah berkarya membuat gitar anak-anak kecil tapi kualitas bagus. Ya, makanya kita ini yang tadi Pak Dodi yang bikin QR art itu yang ini. Ya, bersama saya kita diundang ke Metro TV dari hasil inovasi ini. Nah, kalau sekarang kita kenal Bapak Yahweh kan dalam hati ini semua kemuliaan Bapak Yahweh untuk bangsa. Kita hari ini memperingati 80 tahun ya untuk bangsa ini. Ya jadi kita harus berkarya juga di mana nama Yahweh diberitakan melalui kemuliaannya yang lewat kita. Terus saya juga pernah bikin keyboard besar 10 meter, jadi kalau dari pojok sana ya kira-kira sampai sinian lah, ya besar sekali, harus minimal 4 orang mainnya. Saya pajang di Mall Paragon mulai tanggal 6 November 2012, 1 bulan. Waktu itu saya juga panggil yang tengah itu, ada yang tahu? Ahmad Dhani, ya. Nah waktu itu saya panggil untuk jadi bintang gitu ya, karena zaman itu dia sangat terkenal, ya. Tapi terus ke politis praktis saya agak pisah, terus terang aja. Tapi tidak apa-apa, tetap berteman ya. Oke, jadi tapi tidak hanya besar, harus bisa dimain. Kalau cuma besar tok, wong sugih iso. Tapi nek bisa dimain, itu tusnya perlu kabel, perlu macam-macam loh. Itu tidak gampang, ya. Jadi kalau cuma besar tuh banyak yang bisa, nanti orang buat 20 meter rekor saya kalah. Tapi kalau bisa dimain, ya belum tentu gitu ya. Oke, terus. Nah ini juga sama, kalau Anda ke Gianyar, Bali, Anda bisa mampir ke namanya Blueberry Gitar, Pak Wayan Tuges. Ini gitarnya diukir, gitar bolong itu satu triplek tipis masih bisa diukir, tidak rusak, sangat sulit. Ya, dan yang beli rata-rata orang asing karena pakai dolar. Ya, kalau nggak salah paling murah 5.000 US, berapa puluh juta itu, sekitar hampir 80 juta ya. 75 juta kira-kira. Ya, nah. Ini ada yang tahu Bapak Ibu? Ada yang tahu? Artis Hollywood sangat terkenal, Steven Seagal, hampir 2 meter. Ya, ahli Aikido, ya. Nah, berapa bulan yang lalu juga beli gitarnya di sana. Banyak artis top dunia yang beli di sana, ya, karena memang ini satu inovasi, ya satu inovasi. Dan kebetulan Steven Seagal ini pemain gitar juga, bagus mainnya, bisa di YouTube Steven Seagal musik atau gitaris gitu. Nanti kan banyak
dia main gitar, bagus mainnya ternyata. Jadi tidak cuma bela diri tapi bisa macam-macam. Ya, next. Nah, juga 2 menit lagi, 3 menit lagi ya. Penemuan sepeda misalnya. Nah, ini pakai giroskop sepeda motor. Jadi tidak bisa jatuh. Ya, penemuan itu tidak bisa jatuh. Bahkan bisa dijalankan sendiri pakai Google Map kemana tanpa manusia jalan sendiri. Itu juga penemuan, ya. Jadi orang dunia juga menggunakan otak yang diberikan Tuhan. Apalagi kita diberi otak dan ada Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Imuna anaknu Elohim, Immanuel. Jadi Elohim yang tinggal di dalam kita. Ya, nek ngoprak-ngoprak otak kita ya lebih gampang meneh harus. Cuman mau enggak masalahnya. Ya, jadi kita jangan tidur. Kita sudah diberi tadi AI yang kita namanya juga AI, tapi A-nya adalah authentic intelligence. Authentic intelligence, betul-betul otentik, yang itu artificial, ya, yang buatan manusia. Artificial artinya ya contekan aja gitu ya. Kalau ini asli, otentik. Terus, nah, coba tuh lihat tahun 1818 sepeda mukanya seperti itu. Terus berkembang sampai bisa seperti ini. Ini namanya sepedanya jenisnya TT. Ada yang namanya TT? Ya, TT. TT itu singkatan dari time trial. Ini hanya untuk balapan datar. Sepedanya cukup berat tapi aerodinamik. Jadi membuatnya dimasukkan mesin angin. Betul-betul gesekan koefisien untuk angin itu kecil. Ya, makanya juga harus nunduk pol gitu. Ya, itu handlebarnya, stangnya itu sampai harus begini supaya anginnya berobos, tidak menghalangi. Berarti banget kalau udah kecepatannya tinggi dan harganya mahal. Ada yang nyampe ratusan juta yang TT ini. Ya, terus juga Anda lihat bannya masuk. Ya, kenapa? Supaya ini namanya chain stay. Jarak antara rantai ini harus dekat sekali. Semakin dekat memang semakin berat awalnya, tapi melarinya semakin kenceng. Ya, itu teknologi. Kalau itu chain stay-nya diperpendek, alias bannya harus maju, diakal, frame-nya bengkok gitu. Ini inovasi. Dulu nggak terpikir zaman itu. Lah mosok kita anak Bapak Yahweh dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya tetap bodoh. Ya enggak lah, enggak mau. Nek tetap bodoh ya sudah, dikhotbah sekali suruh pulang, sekali untuk seumur hidup cukup, enggak usah datang lagi ke gereja gitu. Kan enggak seperti itu. Ya, siapa yang mau maju Bapak Ibu? Ya, terus ya. Satu lagi slide sebelum berakhir. Sebenarnya masih banyak tapi tambahan satu aja. Next. Nah, mobil misalnya. Ya, mobil dari perkembangannya seperti itu. Sekarang ada mobil jalan, bukan F1, bukan Formula, namanya Bugatti Chiron, hampir 500 km per jam. Ya, kalau di YouTube dicoba itu dua, biasanya di Arab sana atau di otobannya Jerman. Karena di otoban Jerman itu kalau Anda lari 200 itu masih pelan. Diselipi yang 300, yang 300 kadang diselipi lagi masihan. Karena 80% kira-kira no limit di Jerman itu. Tidak tahu sekarang, dulu 85% no limit. Ya, dan treknya juga lebih lebar jalurnya. Tidak kayak sini. Sini kalau ada jembatan, kalau lari 200 gimana Bapak Ibu? Gitu. Kalau sana mulus gitu. Itu juga inovasi, ya. Zaman dulu setengah tahun sekali jalan masih bagus, bongkar, alusi lagi, padahal masih bagus. Ya, itu inovasi. Oke, sebenarnya saya masih banyak contoh, tapi waktunya buat sekolah minggu saya sudahi di sini. Bapak Ibu, pesan saya harus maju. Saya sudah tua Pak, selama ada otak masih bisa. Ya, you do you know, itu bahasa Mandarin. You do punya kepala, you know itu otak, ya, punya otak, jadi bisa dipakai. Ya, kalau otak listrik itu tian now, artinya apa? Komputer, bahasa Mandarin, belajar sidik-sidik.
Oke, saya serahkan ke Ko Jameson. Ya, saya sudahi. Sukses dari Bapak Yahweh untuk kita semua dan maju gerak terus. Amin. Haleluya. Iya, baik saudara diberkati. Setiap anak Bapak Yahweh itu harus makin hari makin cerdas, makin hari makin hebat, makin hari makin berkarya, supaya jadi apa saudara? Jadi apa? Jadi terang. Loh, iya kan? Kenapa saudara dikasih, kita tuh mungkin selama ini mikir Pak Peter ini ngomong apa toh saja nih, iya kan? Tapi ngajarin kita untuk supaya kita itu makin hari jadi manusia yang makin hebat gitu saudara. Iya. Bagaimanapun kalau yang namanya anak Bapak Yahweh nggak boleh jadi rata-rata. Apa bedanya kita dengan orang luar sana? Amin saudara. Tapi yang namanya anak Bapak Yahweh itu harus di atas rata-rata. Saya mengistilahkannya, kalau jadi anak Bapak Yahweh itu harus jadi orang yang abnormal. Opo abnormal lah gendeng tuh. Tapi abnormal tulisannya bukan AB normal loh. Up di atas normal. Ya kan? Baru tahu ya Peter ya. Jadi harus abnormal, di atas normal. Tapi itu maunya Bapak Yahweh, amin. Ya, makanya yang namanya anak Bapak Yahweh itu disebut orang pilihan, saudara. Amin. Jadi saya percaya kalau kita terus setia sama Bapak Yahweh, cinta sama Tuhan, saudara mau belajar, saudara pasti jadi orang yang di atas rata-rata. Amin saudara, berikan kemuliaan buat Bapak Yahweh. Ya saudara, nanti sore bisa datang lagi. Ya, kita akan sama-sama belajar lagi ya, supaya kita semakin diberkati. Baik, saya mengajak saudara kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini, biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau terus membawa kami Tuhan, untuk semakin hari hidup kami semakin naik Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Baik saudara, kita akan mendengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Bagi kamu yang berjiwa muda, mari datang dalam ibadah gabungan Youth Penyembah Yahweh se-Indonesia dengan tema Unlimited Impact yang akan diadakan pada hari Jumat 5 September 2025 pukul 9 pagi, bertempat di Joglo Mangkujo, Jalan Raya Bandungan, Dusun Jurang, Magelang. Akan ada banyak acara menarik yang membangun kebersamaan dan semangat kita. Jadi, mari bersama-sama memuji Bapa Yahweh dengan penuh sukacita. Kabar gembira bagi kita semua. Telah terbit komik rohani pertama di Indonesia mengenai pertanyaan umum seputar nama Tuhan, yang telah tersedia di kantor Kehilat dengan harga Rp20.000. Dan bagi jemaat yang berada di luar Magelang, harga tersebut belum termasuk ongkos kirim. Untuk pemesanan dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Bapak Yakub Sulistyo di nomor 0851 9830 2810. Segera dapatkan karena persediaan terbatas. Demikian pengumuman minggu ini. Ya, Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Oke, baik itu pengumumannya saudara. Saya mengundang saudara kita sama-sama bagi berdiri, dan kita akan terus berdoa untuk Bapak Gembala kita, sehingga pelayanan beliau terus diurapi Bapak Yahweh ya. Terima kasih Bapak Yahweh, pada pagi hari ini Tuhan selesai sudah ibadah kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa Bapak, sebelum kami pulang kami berdoa
berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan, dan Ibu Gembala kami yang ada di luar pulau, ada di Medan. Bapak, kami berdoa untuk mereka, Tuhan menyertai mereka terus. Bapak Yahweh, sertai pelayanan Bapak Ibu Gembala kami, sehingga dimanapun mereka berada, mereka benar-benar menjadi berkat Tuhan, dan menyertai perjalanan mereka sampai pulang ke tempat ini dengan selamat, tidak kurang suatu apapun, sehingga dapat beribadah bersukacita bersama-sama dengan kami, memuji dan menyembah nama Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan juga buat seluruh jemaat-Mu Bapak Yahweh, yang saat ini mereka juga Tuhan mungkin mengalami pergumulan masalah. Tuhan, masalah ekonomi, sakit penyakit, karir, pekerjaan, apapun itu, rumah tangga, keluarga mereka. Kami berdoa Bapak Yahweh, Engkaulah Bapak Yahweh Yireh, Bapak Yahweh Rafa, Bapak Yahweh Nisi. Engkau yang memberikan jawaban doa, Engkau yang memberikan solusi, jawaban atas permasalahan mereka Tuhan. Saat ini kami percaya Engkau sudah memberikan kemenangan Bapak Yahweh. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami percaya Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan, yang berkekurangan Tuhan berikan kelimpahan, yang mengalami kesusahan Tuhan berikan penghiburan dan pengharapan dan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau pulang, kami mau terima berkat yang sempurna dari Bapak Yahweh. Karena kami percaya Tuhan, hanya berkat yang daripada Bapak Yahweh yang menjadikan hidup kami diberkati dan penuh sukacita. Oleh sebab itu saudara, sebelum engkau pulang, buka kedua tanganmu dan terima berkat daripada Bapak Yahweh. Yefareka Yahweh wa yismerecha. Amen. Ken Yehirot Yair Yahweh panau elecha wikunecha. Amen. Ken Yehirot Yesa Yahweh panau elecha wa yashem lecha shalom. Amen. Ken Yehirot Baruk ata bairu faruk ata besadeh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk perit bineka ufri atmaka ufri fremteka syekarala peka westerotneka, diberkatilah hasil buah kandangmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Barutan aka umis arteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk tanaka baruk kata boboeka, ufaruk kata beseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu meleka olam, Beshem Yeshua HaMashiach, Waruah Kodes kile olam faed. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yevarekeka Weismereka Yevareka Yair Yahweh Panau Elecha Ikuneka Yevareka Weismereka Yevareka Yesayahweh Panau Elecha Ikuneka Weasim Lecha Shalom Shalom Weasim Lecha Shalom Shalom Yevarekeka Weismereka Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat pulang. Bapak Yahweh selalu memberkati kita semua. Amin. Haleluya.
Terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa.